Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Rasil di mana saja berada, insya Allah hari ini kita akan berbagi informasi ini terkait hal yang sangat penting berhubungan dengan peran orang tua dalam mencegah dan menangani kekerasan pada anak. Apa pentingnya topik ini? Ini yang kemudian menjadi satu pengetahuan. Berikut juga kita harus memiliki keterampilan dan akhirnya ayahanda dan bunda akan memiliki sikap. Kesemua ini akhirnya menjadi satu kompetensi yang harus dimiliki oleh orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Sebelum kita membahas persoalan ini, kami berharap ayahanda dan bunda aktif mengambil undang-undang yang kemudian menjadi bahan bagi ayahanda dan bunda untuk diskusi dengan anak-anak kita di rumah, sehingga mereka itu sejak dari awal itu memiliki pengetahuan yang banyak, sehingga pada saat mereka di lapangan, terutama saat mereka ada di sekolah, lalu di lingkungan bermain atau di tempat di mana anak kita saling berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-temannya, anak-anak kita juga menyebarkan kebaikan-kebaikan yang dia peroleh saat berdiskusi dengan ayahanda dan bunda di rumah. Nah, untuk itu berharap ke depan kita sebagai orang tua ini menjadi mitra anak-anak kita. Bila pada suatu waktu anak-anak kita mengalami kekerasan, baik itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan di mana dia sering berinteraksi dengan teman-temannya, anak-anak itu mendapatkan pendampingan. Dan yang tidak kalah penting juga mendapatkan rehabilitasi dari kita. Karena kalau kita semua berharap kepada pemerintah itu memiliki keterbatasan anggaran ataupun keterbatasan sumber daya manusia. Dan melalui pertemuan kita hari ini, poin penting yang mau kita kejar itu adalah setiap ayahanda dan bunda yang ada di rumah sebagai pendidik pertama dan utama. Kalau kita memiliki pemahaman yang sama, insya Allah ke depan kita akan menjadi keluarga besar, menjadi anggota masyarakat, lalu menjadi orang-orang penting di negeri ini. Ini yang kemudian selalu memperhatikan bagaimana kita mengupayakan agar anak-anak kita itu tidak menjadi pelaku atau menjadi korban kekerasan. Untuk pertama, coba upload atau unduh semua undang-undang yang kami sebutkan. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu lengkap sekali terkait penjelasan mengenai kekerasan terhadap anak di sana dan apa yang perlu kita upayakan untuk mencegah dan bagaimana kalau kita dimintai untuk menangani anak kita. Itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penguatan salah satu pasal yang menjadi perhatian negara dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Ini menyangkut anak-anak yang mengalami kejahatan seksual. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat ini tidak kalah penting adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu yang terakhir,
Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan yang lain ada turunan-turunannya, dan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang juga insya Allah kita akan berbagi informasi. Berharap semua peraturan perundangan yang kami sebutkan tadi coba tolong dibaca baik-baik, lalu kemudian di-highlight oleh ayahanda dan bunda di rumah, lalu kemudian ambil sesi-sesi tertentu bersama anak untuk mendiskusikan. Berharap melalui pertemuan itu akhirnya anak memiliki informasi, begitu juga ayah dan bunda juga sama-sama. Apa sebetulnya tujuan dari pertemuan kita hari ini, Bunda Nuning? Yaitu untuk memastikan peran orang tua dalam mencegah dan menangani kekerasan pada anak itu pertama adalah bagaimana kita mengembangkan keterampilan mendengarkan yang baik. Jadi kita harus pastikan untuk mencapai tujuan agar anak-anak itu dia terselesaikan dari masalah kekerasan. Pertama kita latih anak itu untuk speak up. Jadi kemampuan untuk berbicara sebagai salah satu hak asasi manusia yang diberikan Allah ke setiap anak adalah berpolitik. Berpolitik itu adalah bersuara atau berbicara. Lalu yang kedua, ini yang tidak kalah penting adalah kemampuan orang tua untuk mendengarkan apa yang dia disampaikan oleh anak-anak. Untuk itu mengembangkan keterampilan mendengarkan yang baik ini menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap ayah dan oleh setiap bunda, dan ini yang kemudian akan menjadi satu hal yang penting untuk kita kuasai bersama-sama. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan bila kita ingin mengembangkan keterampilan mendengarkan yang baik, terutama terkait dalam mencegah dan menangani kekerasan pada anak. Pertama adalah berikan perhatian penuh orang tua kepada anak. Apa perhatian ini? Perhatian tadi minimal kita sudah harus memperkaya pengetahuan kita yang tadi sudah kami sebutkan. Tolong baca undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Jangan hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, tapi kita sebagai orang tua harus tahu undang-undang tersebut. Apalagi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu di pasal 28B ayat 2. Apa poinnya di sana? Setiap anak terlindungi dari kekerasan. Artinya apa? Anak-anak itu diatur oleh konstitusi, dia tidak boleh mengalami kekerasan. Siapa ini yang menjadi pelaku? Antara lain orang-orang yang tidak mengetahui tentang anak. Hari ini ayahanda dan bunda kita harus memiliki atau memberikan perhatian khusus. Bagaimana? Perhatian khusus itu saat kita berbicara, berikan anak kita perhatian penuh. Lalu kemudian kalau kita ingin mau berbicara dengan anak, hindarkan untuk diganggu oleh hal-hal lain. Karena kita ambil satu sesi khusus untuk membicarakan ini. Kapan itu Bunda Nuning kalau kita mau ajak anak mau mendiskusikan tentang topik yang sangat penting ini, sehingga anak-anak kita itu terhindar. Kalau toh harus mereka menjadi korban kekerasan, mereka dapat kita tangani. Kapan tuh Bunda Nuning? Kita diberikan oleh Allah 7 hari, dari hari Senin sampai Ahad. Lalu kemudian setiap hari kita diberi 24 jam. Tinggal mana nih? Atau kita diberikan waktu 30 hari selama sebulan. Hari apa kita mau ambil? Minggu keberapa kita mau berdiskusi? Tolong
dengan kita menentukan hari itu juga ada konsekuensinya. Televisi tidak nyala, handphone jauh. Tapi alat komunikasi untuk share, misalnya ada PowerPoint atau ada bahan tulisan yang ingin kita diskusikan dengan anak-anak, itu juga kalau boleh itu dihadirkan. Itu untuk memberikan perhatian penuh pada persoalan yang ingin kita bahas bersama-sama. Itu poin pertama, Bunda Nuning, kalau kita ingin mengembangkan keterampilan mendengarkan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan bahwa orang tua itu ada perhatiannya. Apa itu ada perhatian? Gunakan bahasa tubuh yang benar-benar mendukung, seperti mengangguk, atau saat anak kita itu mau berbagi cerita, ayah, kayaknya aku tadi diganggu sama teman aku. Si ayah atau si bunda itu benar-benar ingin mau menjadi pendengar yang baik. Padahal yang mau didengar ini sesuatu yang membuat kita agak sedikit terganggu ya. Tapi karena kita punya keinginan dan punya perhatian mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang diceritakan oleh anak kita, ini coba ada dong perhatian dari kita sebagai ayah dan sebagai bunda. Itu yang kedua. Kemudian hindari menginterupsi. Ini kadang-kadang kan asik ini dia cerita, ayah aku. Tapi kita langsung interupsi. Kenapa sih kamu tidak lawan gitu? Itu kan akhirnya kita tidak dapat informasi yang benar-benar yang kita harapkan dari anak kita terkait apa yang dia alami atau apa yang dia lakukan terkait dengan mempertahankan diri dia. Ayahanda dan bunda, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita harus sadari bersama-sama dan harus kita bangun bersama-sama. Jangan langsung main potong aja. Di sebuah pertemuan juga kan ada moderator. Kalau boleh itu di diskusi bersama anak, ada itu moderator. Coba apa kita dengar. Ini juga menjadi satu hal yang akan didapat oleh anak kita dari ayah dan ibu. Segala sesuatu seberat apapun persoalan, kalau kita bicarakan bersama-sama, lalu pada proses pembicaraan itu tidak ada yang memotong pembicaraan. Untuk itu bagaimana testimoni? Perlu nonton apa itu di Indonesia Layar Club itu ada yang sering main motong. Itu karena dia dari rumah tidak terbiasa, karena dia tidak menghargai orang yang menjadi pembicara. Ini juga penting, karena menjadi pendengar yang baik itu ini harus kita memiliki keterampilan untuk mengolah emosi. Tapi itu semua tidak lain kalau kita tidak punya pengetahuan juga menjadi berkurang. Tapi tidak kalah penting itu adalah terkait dengan sikap dari setiap ayah dan ibu. Untuk itu hindari menginterupsi, biarkan anak menyelesaikan apa yang ingin dia sampaikan. Terutama terkait dengan mencegah. Bagaimana nih kalau mencegah itu? Kita minta idenya dia. Tolong pikirkan apa pendapatmu nak terkait dengan bagaimana agar kamu terhindar dari kekerasan. Dengar cerita dia. Lalu bagaimana kalau kamu sudah menjadi korban kekerasan? Apa yang harus kamu upayakan? Ini butuh informasi yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya dari anak kita. Dan kita menjadi seorang ayah dan seorang ibu yang hebat adalah menghindarkan untuk menginterupsi. Jadi akhirnya kita dapat informasi yang utuh dari sumber yang primer
Meskipun sumber ini perlu diklarifikasi lagi, apakah sudah sesuai tidak. Ini poin penting. Lalu yang keempat adalah dengarkan dengan penuh empati. Wah, tadi kamu apakan tuh teman kamu? Dengan apa nih? Ini butuh latihan. Jadi ayahanda dan bunda, terutama ibu-ibu, ini ibu-ibu ya. Ini saya buka rahasia. Tanda-tanda orang-orang korban kekerasan itu adalah agresif, mudah marah, lalu apa lagi? Suka memotong cerita orang. Itu dia sebetulnya korban kekerasan sesungguhnya. Tapi kalau kita sudah tahu, jangan sampai ini terjadi pada anak kita, ini mulai kita hindari ini. Bunda Nuni punya pengalaman enggak? Pada saat anak bunda lapor, bunda aku mengalami kekerasan, apa yang dilakukan oleh bunda? Digali ceritanya. Digali ya. Jadi harus menggali, mengungkap, mengajak anak untuk bercerita. Cobalah untuk memahami emosi dan pengalaman anak. Emosi dan pengalaman anak ini menjadi hal yang benar-benar kita butuhkan. Kita pingin kita sama-sama masuk ke alam dia itu. Untuk itu, satu hal menjadi pendengar yang baik itu adalah bagaimana kita menyamakan frekuensi. Kalau boleh, frekuensi yang digunakan frekuensi anak, bukan frekuensi orang tua. Ini kadang-kadang kita mau diskusi dengan anak, tapi kita pakai frekuensi orang tua. Nah, itu kemungkinan agar story-nya tidak pas dengan anak-anak kita. Itu yang menjadi penting. Jadi empati kita. Tapi yang tidak kalah penting menjadi pendengar yang baik itu pada saat anak mau berbagi cerita terkait dengan apa yang dia alami atau apa yang dia lakukan terhadap orang lain. Ibu bapak, kasus-kasus kemarin anak-anak yang bullying dari beberapa orang-orang yang populer, itu ada sesuatu yang tidak banyak terbantu dari ayah ibunya. Nanti setelah terungkap baru itu. Kemudian satu-satu mau berkata, kami selama ini tidak memperhatikan anak kami tidak mau mendengarkan mereka. Akhirnya mereka setelah ekspresi mereka ini benar-benar mengguncangkan semua orang. Sampai presiden saja kemarin pada saat Kongres PGRI itu menyampaikan satu hal yang menjadi penting untuk kita perlu ketahui. Kenapa itu bisa seperti itu? Itu bukan hanya pihak sekolah saja yang harus berperan, tetapi ayah dan bunda di rumah. Coba kalau setiap guru di sekolah itu menjadi ayah dan bunda di rumah yang hebat, yang mau berempati terhadap anak-anaknya, insya Allah persoalan-persoalan yang dialami baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, itu sebetulnya pangkal muasalnya itu dari rumah. Jadi kekuatan ini menjadi penting, sehingga pada saat orang-orang ini memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak, berperan aktif di sekolah kah, atau dia sebagai seorang pemerintah, atau dia sebagai seorang pejabat, itu akan mudah terlihat bagaimana dia berempati atau tidak. Tapi bukan konferensi pers. Ini ada kasus, kemudian di konferensi pers itu sebetulnya sedang menunjukkan orang-orang yang sedang konferensi pers itu, bos-bosnya itu tidak bekerja dengan sesungguhnya. Jadi cuma siap bos. Nah, ini yang harus kita mulai coba. Ayahanda dan bunda, privasi anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban itu harus dilindungi.
karena ada undang-undang yang mengaturnya itu. Menjadi poin penting. Ada 3 undang-undang Bunda Nuning menyangkut anak-anak itu tidak boleh dikonferensi perskan, terutama oleh dari kepolisian, lalu mengajak pejabat-pejabat dari kementerian juga, dari sekolah. Ini sebetulnya apa yang mereka sedang sampaikan, sebetulnya sedang mengungkapkan mereka tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi persoalan ini. Melalui pertemuan hari ini, coba kita bangun pemahaman yang sama. Itu poin yang keempat untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan, ini menjadi hal penting. Yang kelima Bunda Nuning, ajukan pertanyaan terbuka. Jadi tidak multiple choice, jadi terbuka. Jadi, Dek, bagaimana ceritanya bisa seperti itu? Bunda ingin dengar. Wah, ini menarik kan? Kalau apalagi yang sepertinya ada sesuatu yang belum terungkap. Ini ajak anak itu menggunakan bahasa ayah dan bunda sehari-hari di dalam berkomunikasi. Pakai bahasa daerah kah? Atau bahasa apa yang saling akrab antara ayah dan bunda bersama anak ibu. Gunakan diskusi yang serius tetapi santai, tidak harus menggebu-gebu. Melalui pertanyaan terbuka ini mendorong anak untuk menguraikan perasaan atau pengalaman mereka. Ini kekuatan penting Bunda Nuning, pertanyaan terbuka. Tapi mulai hindarkan menjudge. Jadi tidak ada kamu sih salah kamu. Hindarkan itu. Jadi biarkan anak kita menceritakan berdasarkan versi dia, lalu kemudian dari pembicaraan itu akhirnya anak akan mulai terbiasa untuk berinteraksi, berbicara dengan anak kita. Persoalannya ini sejak dari usia kapan Bunda Nuning ini kita upayakan? Sejak dari usia dini, sampai mereka, meskipun mereka sudah punya anak, tetap juga mereka kan masih anak juga. Mereka, meskipun mereka sudah jadi pejabat, mereka juga tetap di depan kita adalah sebagai anak kita yang tetap juga terus harus kita ajak untuk berbicara. Ini pertanyaan-pertanyaan terbuka, jangan yang multiple choice tapi esai. Ini menarik. Dan pertanyaan-pertanyaan ini kita gunakan pertanyaan itu dari jawaban anak kita. Itu akhirnya semua apa yang masih tersisa dalam hati anak, dalam pikiran anak itu terungkap, dan itu adalah salah satu modal untuk menghindarkan anak itu mengalami masalah selanjutnya dengan kasus yang dia alami atau kasus yang dia lakukan. Ini poin-poin penting. Kemudian apa selanjutnya? Ini yang menarik Bunda Nuning. Dalam mengajukan pertanyaan selanjutnya, menjadi pendengar yang baik itu dengarkan tanpa menilai dan membela. Gimana tuh Bunda Nuning? Ya dengarkan sepenuh hati dulu. Sebelum selesai dia cerita, jangan dipotong. Jadi, tapi masalah yang kita hadapi ini masalah yang mungkin yang sudah gawat, tapi ini menjadi penting. Jadi jangan langsung menilai, kamu sih. Lalu, ini seharusnya ayah nih, harus kamu laporkan. Jadi biarkan, atau kamu cari guru dong. Masa kamu cuma sendirian? Itu bukan juga solusi. Tapi yang kita ingin cari adalah kita sebagai orang yang ingin mendengarkan, mau mengungkap semua apa yang tersisa pada diri anak itu, kalau boleh sehabis-habisnya. Ini penting. Tapi yang selanjutnya ini Bunda Nuning, menjadi pendengar yang baik itu adalah jaga rahasia. Jadi jangan main ungkap rahasia anak kita kepada
orang-orang. Neneknya, kepada bibinya, kepada tantenya. Apalagi kebetulan kita ini punya sepupu polisi. Telepon, Mas, coba ini keponakanmu ini mengalami ini. Kebetulan keponakannya ini ada di samping ibunya sedang mendengarkan. Berarti ibu ini tidak jaga rahasia, lalu bapak ini tidak jaga rahasia. Rahasia ini menjadi penting. Jika anak memberitahu orang tua tentang sesuatu yang bersifat pribadi atau rahasia, jangan beritahu kepada orang lain. Ada undang-undangnya itu. Dan ada salah satu pasal di konvensi anak itu pasal 16, privasi. Salah satu privasi anak itu menyangkut apa yang dia ceritakan kepada kita. Insya Allah dengan begitu juga anak akan mulai belajar bagaimana dia mau berbagi informasi dengan ibunya, dengan ayahnya, dan ayah dan ibunya sangat dia percaya karena akan menjaga semua apa yang diceritakan kepada kedua orang tua yang sangat dia sayangi dan dia sangat hormati. Ini menjadi pendengar yang baik. Lalu kemudian menjadi pendengar yang baik ini Bunda Nuning, sebagai ayah dan ibu bersabar. Gimana konkretnya itu Bunda Nuning? Ketika anak bercerita jangan kita emosional terus ambil tindakan yang tidak mendukung. Mungkin biasanya orang tua suka gitu kan? Bersabar ini selalu digandengkan oleh Allah, sholat dan sabar. Tapi yang ketiga ini memaafkan, tapi itu nanti aja dulu, bersabar aja dulu, sabar. Tadi empati, terus jangan tidak motong, lalu jaga rahasia. Ini lagi diminta. Tadi jangan menilai dulu dan membela. Ini bersabar. Ini latihannya dari sopir. Kita harus belajar dari sopir. Manusia yang paling sabar di dunia itu adalah sopir. Kalau nggak bisa nabrak. Sopir kita tanya-tanya, Pak, bagaimana Bapak bisa jadi sabar ya? Ada orang marah-marah, terus ada orang yang maki-maki. Tapi ternyata ada juga yang bocor di TikTok itu, ada orang yang tidak sabar. Dia belum punya SIM. Tapi kadang-kadang Pak Hamid sebagai orang tua ketika anak kita mengalami kekerasan, gimana mau sabar ya, rasanya udah gergetan banget tuh di ujung ubun-ubun gitu. Itu butuh latihan. Jadi untuk menjadi ayah dan ibu itu tidak cukup hanya memberi makan dan minum, tetapi harus kita memiliki pengetahuan. Melalui pertemuan ini coba kita bangun. Ini sebetulnya materi-materi pelatihan yang kemudian harus menghadirkan setiap ayah dan setiap ibu. Hari ini coba kita, ayo sama-sama pendengar Radio Rasil di mana saja berada, kita ambil bagian. Tapi rahasianya itu tadi harus menguasai 5 undang-undang itu dulu. Baca itu baik-baik, lalu kemudian kita menjadi orang yang sabar. Kemudian ini setelah kita dapat informasi Bunda Nuning, apa yang diceritakan oleh anak kita ini sebagai informasi pertama atau informasi awal. Bagaimana informasi ini menjadi punya kekuatan, itu perlu kita validasi. Wah, jadi orang tua perlu memvalidasi. Validasi bagaimana ini ya? Kita klarifikasi, kita tanya nih. Orang tua perlu memvalidasi apakah yang diceritakan oleh anak kita benar ini apa enggak, benar atau tidak. Ini yang kemudian ini menjadi satu kekuatan. Tapi pada saat memvalidasi, jangan ibu seakan-akan atau ayah seakan-akan tidak percaya kepada anak kita. Pastikan kita beri kepercayaan kepada anak itu 100%. Tidak boleh ada prasangka. Prasangka itu adalah dosa. Itu kan kemudian khawatirnya pada saat kita kayaknya ini apa yang disampaikan oleh anak kita ini tidak 100%. Jangan. Kita terima itu. Tapi tugas kita sebagai orang tua
tidak begitu saja menerima informasi tersebut. Apa yang harus kita upayakan? Kita harus mencari informasi pembanding. Dari mana informasi pembanding? Disinilah tugas ayahanda dan bunda sebagai observer, pengamat. Jadi melakukan pengamatan. Pengamatan itu apakah cukup hanya sehari? Tidak. Pengamatan itu harus berhari-hari. Tapi bagaimana pengamatan itu supaya efektif? Kita kan tidak di sekolah anak kita. Berarti kita bisa gunakan CCTV sekolah itu. Pertama, CCTV sekolah itu penjaga sekolah kalau kejadiannya di sekolah. Kemudian CCTV kedua siapa? Kepala sekolah, guru. Siapa lagi Bunda Nuning? Teman anak kita, tukang kantin. Itu semua CCTV. Satpam sekolah, OB sekolah. Ini semua ayahanda dan bunda menjadi alat bantu bagi kita untuk memvalidasi semua informasi yang kita peroleh dari anak kita. Itu menjadi pendengar yang baik. Dengan kita sudah mendapatkan informasi ini, kemudian pertahankan ketenangan. Wah ini bagaimana nih? Bagaimana Bunda Nening? Ya tadi sabar lagi. Tenang, tidak mau bereaksi ini. Ini kok ayah ini mendengar informasi dari aku dan dari diam aja nih. Wah ini butuh ayahanda dan bunda yang hebat. Tidak sekali ya. Kan ayahanda dan bunda pernah jadi anak-anak toh, dan punya kasus-kasus yang dihadapi bersama teman-temannya kan. Dan ayahanda dan bunda juga menjadi orang kepercayaan dari teman-teman kita. Kenapa? Kemampuan-kemampuan yang kita miliki selama kita pernah jadi anak, pernah jadi teman, pernah jadi sahabat, pernah jadi murid, lalu pernah menjadi orang yang bekerja pada saat kita punya anak, ini benar-benar kita potensikan, kita optimalkan menjadi satu kekuatan yang harus kita gunakan dalam rangka menyelamatkan anak-anak kita dari kekerasan. Ini menjadi poin penting. Lalu apa saja yang perlu kita harus bangun lagi itu Bunda Nuning? Yaitu untuk menjalin komunikasi, memperlancar komunikasi, interaksi antara ayah dan bunda bersama anak. Kita lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sampai akhirnya semua yang kita inginkan itu terungkap. Wah, itu semacam orang melakukan FGD Bunda Nuning. Diskusi terfokus. Wah, ini menjadi menarik. Akhirnya ayahanda dan bunda bisa saja menjadi seorang penyelidik, seorang penyidik, kemudian menjadi seorang penuntut, dan akhirnya kita juga pada satu titik nanti menjadi seorang hakim terhadap anak kita dengan kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Dan terakhir, di dalam menjadi pendengar yang baik ini Bunda Nuning adalah bagaimana kita selalu mengekspresikan dukungan kita 100% kepada anak kita. Baik itu anak kita menjadi seorang korban atau menjadi seorang pelaku, terutama dalam penanganan anak-anak kita. Jadi dukungan itu harus tampil dari kita. Dan ini yang kemudian insya Allah kita akan coba mendiskusikan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Lalu yang terakhir, menjadi pendengar yang baik itu jangan memaksakan solusi dari anak kita atau dari kita. Itu nanti akhirnya kita akan menemukan satu titik temu yang terbaik sehingga anak-anak kita terhindar dari kekerasan
baik dia itu sebagai pelaku atau baik dia sebagai korban atau saksi. Ini mungkin menjadi hal yang perlu kita diskusikan pada hari ini, dan kalau ada waktu insya Allah kita akan bahas pada masa-masa yang akan datang.